Kami sadari jalan ini kan penuh onak dan duri, aral menghadang dan kezaliman yang akan kami hadapi. Kami relakan jiwa serahkan dengan tekad di hati. Jasad ini, darah ini, sepenuh ridho di hati. Kami adalah panah-panah terbujur yang siap dilepaskan dari musuh. Tuju sasaran siapapun pemanahnya. Kami adalah pedang-pedang terhunus yang siap terayun menembas musuh. Tiada peduli siapapun pemegangnya, asalkan ikhlas di hati. Yang mendengar Islam itu sebagai ternyata mampu membuat gebrakan di saat masyarakat berada dalam krisis kepercayaan terhadap rejim yang berkuasa melalui aksi menjatuhkan Presiden Soeharto. Otoritas para penguasa rejim Soeharto akhirnya bisa ditumbangkan oleh ormas termuda kita. Perjuangan kami tidak berhenti sampai di sini saja. Kami selalu hadir dalam penyelesaian permasalahan bangsa sampai reformasi benar-benar tuntas. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama, membangun militansi atau jadi kader. Kedua, membangun komitmen kader dalam gerakan dakwah. Berarti kader berpikir dan berjawab kritis, membangun jiwa kepemimpinan kader, membangun karakter sosial dakwah, membangun pemahaman tentang menatap masa depan Maluku Utara, bergerak tuntaskan perubahan. Waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan mulai dari tanggal 11 sampai 13 April 2008 yang bertempat di Hotel Surya Padi. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 50 orang yang terdistribusi dari beberapa kamera se-kawasan timur Indonesia. Anggaran yang didapatkan dalam kegiatan ini, yang pertama, sumbangsi dari sesepuh kami daerah Maluku Utara dan dari instansi terkait. Demikian laporan penelitian pada kegiatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah berkorban. Baik, kita beralih ke acara berikutnya. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad sallallahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah. Rabbi shrah li sadri. Mudah-mudahan dari kita semua senantiasa mendapat ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan taslim tersembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pula kita yang berhadir pada malam hari ini tetap menjadi umat yang memiliki komitmen untuk senantiasa meningkatkan diri, untuk terus menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang konsekuen di dalam menjalankan ajaran-ajaran dan risalah kenabian yang dibawa oleh beliau. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Gubernur Maluku Utara, yang kami hormati para Dewan Nasihat, Ketua Kamda, para sesepuh, meskipun mungkin usianya belum sepuh, tapi tentunya sudah pernah disepuh. Para pengurus komisariat dan para peserta daurah marhalah 2 yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama
saya mohon maaf karena saya didaulat untuk mewakili Dewan Penasehat sejak pertama kami hadir di Maluku Utara. Saya nggak tahu kenapa, apa alasannya juga Pak, saya tidak tahu. Sampai hari ini tidak, saya memaknai bahwa itulah sebuah tanggung jawab yang diamanahkan, yang mungkin kita usahakan agar fungsi untuk menggurui daripada teman-teman pengurus maupun para anggota kami yang ada di Maluku Utara ini. Oleh karena itulah para sesepuh yang hadir ataupun mantan-mantan pengurus dari kami Maluku Utara yang sejak awal hadir di Maluku Utara, sekarang mereka sebagian ada di tengah kita. Mereka itu tidak pernah sesungguhnya dinasihati, tapi adalah mereka memiliki sebuah kesadaran tentang arti penting kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat, sehingga kemudian sampai hari ini mereka betul-betul memberikan peran dan andil di tengah. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak pada malam hari ini, dan ini juga semacam otokritik bagi kita karena Indonesia atau kami daerah Maluku Utara atau kegiatan yang kita laksanakan ini adalah hajatan dari kepedulian kita bersama. Jangankan itu, mungkin ketua Kamda Maluku Utara ingin menjadi pimpinan ke depan. Kenapa tidak? Karena kata Rasul, setiap masa itu ada pemimpinnya, dan sah-sah saja. Oleh karena itu, Pak Asisten 1, jangan kaget kalau suatu ketika nanti yang memimpin daerah ini anak-anak kami yang sekarang ini baru di training. Ada semua yang termasuk dalam LSM, ormas dan lain sebagainya dalam teori politik itu masuk kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Dan oleh karena itu masing-masing punya maksud terhadap kekuasaan itu sendiri. Dan kemudian yang kelima yang tadi saya sebutkan, pimpinan media massa itu juga punya peluang untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, dalam sebuah analisis di CSIS, 5 kelompok kepentingan ini tidak pernah melepaskan apa yang disebut dengan isi untuk sirkulasi elit. Oleh karena itu, kenapa ini saya ingin menyampaikan di sini? Karena kita semua yang hadir ini masuk dalam kelompok ini semua. Pak Muhtar, Asisten 1 masuk kelompok elit di eksekutif, termasuk Pak Jubair dan lain sebagainya. Masuk PNS itu eksekutif semuanya. Kemudian yang ada di sini misalnya ada ketua DPR itu pimpinan partai politik. Kemudian juga misalnya ada di sini ada wartawan misalnya, dan dia jadi misalnya pimpinan dan lain sebagainya. Itu juga elit. Kelompok kepentingan misalnya Pak Abu Bakar, CS dan lain sebagainya, ketua Kamda, ketua Muhammadiyah, ketua NU, ketua apa saja yang masuk dalam kelompok penekan dan kelompok kepentingan itu juga masuk elit di situ. Dan yang terakhir, yang tadi saya sebut, kelompok media masuk ini juga masuk elit. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kelima kelompok ini tidak ditata secara baik di daerah ini, nanti Anda lihat. Media massa misalnya kita contohkan, ada kelompoknya Maluku Post CS, ada kelompoknya Mimbar Kiraces. Ini sudah pemetaannya sudah mulai jelas ini. Mohon maaf saja saya berani bicara karena ini berdasarkan amatan dan berdasarkan laporan dari masyarakat yang merasa resah. Saya kalau baca Maluku Post itu saya bilang aku coba misalnya kalau dia TA. Sebaliknya, saya kalau membaca Mimbar Kiraces, saya coba kalau dia tim agar misalnya. Ini bukan off the record, tapi ini kita fair saja. Inilah yang saya maksudkan, kalau kelompok elit ini tidak ditata secara baik, muncul lagi konflik. Demikian juga misalnya di eksekutif, misalnya gubernur CS dan lain sebagainya, berlawanan dengan kelompok legislatif DPR misalnya. Saya akhir-akhir ini menganalisis koran. Jangankan ini pembentukan panitia seleksi KPU daerah,
kemudian masalah anggaran saja, kita orang-orang kampung itu tahu semua. Tim seleksi bicara di koran begini, ya. Itu dia baca koran itu, dan kalau dapat koran satu pagi-pagi dia simpan, pulang dia naik motor ke Sagawele, koran itu dia bawa terus sampai di Sagawele juga begitu, koran itu dia simpan, dia baca terus. Akhirnya apa? Ya terkesan di dia, kalau pas baca yang bagus tidak ada masalah, tapi pas baca yang bermasalah dia ingat. Mungkin seumur hidup dia ingat, karena itu koran itu saja dia baca. Oleh karena itu saya tadi tekankan sirkulasi elit di 5 kekuatan politik ini juga harus perlu kita duduk bersama. Kalau saya usulkan itu, istilah saya perlu bersikap moderat. Baik, kemudian distribusi sumber daya manusia maupun pengelolaan sumber daya alam ini juga kalau tidak dikelola secara baik, muncul lagi apa yang disebut dengan konflik masyarakat. Jadi tidak hanya memecah wilayah konflik, tidak hanya perebutan atau situasi elit yang muncul konflik, tapi ini distribusi sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam ini tidak secara baik, muncul konflik. Oleh karena itu, menurut saya 3 isu strategis ini patut kita cermati bersama. Mari kita diskusikan, mari kita dialogkan, mari kita gali dan ubahkan kepada yang instansi yang berwenang kepada pemerintah daerah dan legislatif maupun yang tadi 5 kekuatan atau 5 institusi politik di Indonesia ini harus kita informasikan secara rata, tidak hanya misalnya eksekutif atau legislatif, tetapi juga di kelompok mereka juga harus kita sampaikan bersama. Kemudian media massa kita sampaikan, pimpinan partai politik juga kita sampaikan, sehingga mereka memiliki pegangan yang sama, mereka memiliki referensi yang sama, sehingga pada akhirnya mereka duduk bersama. Kalau saya kira itu saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiganya adalah kita sudah mendapatkan gambaran bahwa sesungguhnya Maluku Utara ini sangat rawan akan konflik. Oleh karena itu kita mencoba mendengar tentang pendapat daripada Departemen kedua yang insya akan disampaikan oleh Bapak Ali Muhammad SPDI pada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara-saudara yang berbahagia, saya bicara pada poin yang tadi dari kita pada kesempatan malam ini berbicara dengan masalah depan dan kemudian dihubungkan dengan melihat kepada gubernur ada sedikit kegelisahan yang paling tidak yang ada di sini, apalagi nanti di publik di masyarakat bersama terkait dengan masalah kondisi daerah kita saat ini. Tapi saya ingin katakan kepada kita semua bahwa memang dalam kancah kita, dalam kancah bagaimana membangun negeri, bagaimana membangun daerah, di mana kita masuk pada era yang kita sebut dengan membangun demokrasi. Saya kira kita semua memahami dan mengerti betul bagaimana membangun nilai demokrasi itu cukuplah mahal dan paling tidak mahal dalam sisi waktu. Kenapa orang saat ini mengalami sebuah kegelisahan atau paling tidak merasa ketakutan dengan kondisi ini? Karena memang di beberapa waktu terakhir ini terjadi sebuah kondisi sosial masyarakat yang berada di tengah-tengah paling tidak ada proses massa hubungannya dengan masalah pilkada gubernur ini. Tapi saudara-saudara sekalian, saya kira untuk membangun daerah kita ini ke depan yang lebih baik, lebih maju, saya tidak ingin menyebutkan bahwa kita terus-menerus mengingat, terus-menerus dalam hati kita terkait dengan setelah Pilkada 2007. Pada Bapak, saya mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon izin, pertama bapak-bapak senior di depan ada Pak Kota, kemudian ada Pak Ibrahim, lalu juga ada anggota DPR, semua adalah senior-senior kita bersama kita pada malam hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu, pertama teman-teman mahasiswa, ketika kami dihubungi untuk isi suratnya itu membedah tema, hampir tidak habis pikir karena yang namanya dalam ilmu medis untuk membedah pasien, saya kira kita harus memiliki ini yang saya tidak lagi untuk membedah, tetapi kita diagnosis saja saya kira. Karena mendiagnosis itu bisa membaca fenomena, kemudian kita tetapkan apa penyakitnya, lalu kita coba untuk memberikan obat begitu. Jadi karena ini saya ingin mengajak teman-teman ruang termasuk pada ruang praktek dalam hal ini sudah kalau sekarang bagi pasien. Nah, yang kedua, saya juga melarikan diri oleh karena saya telah berbicara dari data mundur. Artinya kalau dari perwakilan dari provinsi dari mundur itu ada, paling tidak kita akan mengikuti alurnya. Karena di sana ada dokumen-dokumen berkenan yang memungkinkan orang untuk membicarakan karena tema diskusi kita malam hari ini adalah tema yang membuka kita untuk bicara sebuah perspektif gitu, membicarakan sebuah masa depan. Jadi tidak akan disekat oleh kepentingan 2007 dalam hal ini adalah pilkada. Saya kira juga tidak akan disekat oleh kepentingan 2009 karena itu prosesnya terlalu jangka pendek. Kita bisa juga mungkin cara pandang yang efektif dan kalau itu ditampilkan oleh dari provinsi, saya kira menarik oleh karena kita akan mengikuti cara pembayaran teman-teman sekalian ada dokumen perencanaan yang ukurannya bisa 5 tahun dan 10 tahun mungkin juga bisa 25 tahun ke depan. Ada dokumen-dokumen itu yang bisa kita lihat secara langsung sehingga bagaimana berputar 25 tahun yang akan datang itu sudah didesain oleh pemerintah kita melalui pemerintah provinsi untuk ukuran provinsi. Bagaimana kota Ternate 25 tahun yang akan datang itu sudah ada dokumennya semua. Sehingga dengan itu saya kira lebih menarik kita bicara. Tetapi karena ini terbatas, maka sekali lagi teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa, mari kita coba untuk membaca beberapa gejala kemalukutaran kita. Anggap dia adalah pasien, kita baca beberapa gejala yang muncul dan kita coba diskusikan untuk mencari apa terapi yang terbaik. Nah, dalam pengalaman kita sehari-hari teman-teman sekalian, saya melihat beberapa fakta-fakta kita di Maluku Utara tentang aspek-aspek pendidikan secara formal, informal maupun informal. Saya kira di sana tempatnya bagaimana Maluku Utara untuk dikembangkan pada masa yang akan datang. Jadi ada satu fenomena di mana seperti yang kita di Maluku Utara. Itu saya kira yang paling penting adalah bagaimana penanganan pendidikan kita itu harus diberikan kekuatan yang maksimal. Nah, teman-teman sekalian, terutama teman-teman mahasiswa, di dunia pendidikan, karena kebetulan juga ada pasien medis. Di dunia pendidikan dari Pak Ibu bicara di politis karena memang ada kurang lebih 5 pokok dalam pendidikan. Pokok pertama, apa yang kita sebut dengan aksesibilitas pendidikan, akses pendidikan. Nah, akses pendidikan itu adalah seberapa besar masyarakat kita, seberapa besar bangsa ini telah memberikan pelayanan atas hak-hak pendidikan bagi warganya. Itu juga di masyarakat dalam beberapa dalam Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga di masyarakat dalam regulasi dalam apa artinya? Kita
واصبر على ما يقولون واحجرهم حجرا جميلا وترى المكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وعسى فرعون رسولا فعزله أخذا وبيلا وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان نصيبا السماء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Oke, mantap. Firman Pemuka ini peserta lagi menunggu air untuk makan. Coba dulu tempat masing-masing yang berapa ya? Ya, iya peserta. Takbir dulu. Ya. Ini pemateri yang baru saja presentasi makalahnya. Ya, ini adalah salah satu panitia dari Komisariat Manado. Angin apa yang membawanya ke sini? Ini Ketua Kamda lagi makan. Sibuk sekali nih. Ya bos, 80 ya. Ini rumah apa ya? Baru jam 1. Biasa puasa toh? Apa makannya itu jam 12. Menurut cara kesehatan itu batasnya paling jam 12. Jam berapa protokol kesehatan? Jam 12. Tepat itu Jam 12. Nanti jam 10 lah. Jalan sekarang penyakit mah. Sebagai orang Inggris kan? Masa orang puas tidak pernah penyakit mah? Ada orang Inggris sekolah di sini kan? Hah? Kalau menurut orang Inggris jam berapa? Takbir tangan di kepala. Ini peserta yang cukup banyak. Sudah. Jadi antum punya kritikan pada panitia itu tadi malam sudah diberikan waktu itu dengan memberikan selebaran kertas, kemudian antum ditulis dan semua masukan-masukan yang kemudian diberikan pada panitia itu kami sudah menilai dan insya Allah kami akan lakukan seperti itu kan. Jadi pembatasan itu. Jadi ada yang bercerita tolong jangan ditanggapi dulu. Ketika dia bercerita selesai baru berlanjutkan di hal yang lain. Jadi kita bila melihat dari segi makanannya apa, terlihatlah Rasulullah bagaimana dia berdakwah hanya dengan misalnya mengenai makanan. Rasulullah bisa hidup dan bahkan memberikan sepotong bingkisannya untuk teman-temannya yang pada waktu itu sedang kelaparan. Karena dia mementingkan umatnya daripada dirinya. Takbir. Allahu Akbar. Masih ada dari segi-segi yang lain? Dari pemerintahan. Ada dari segi-segi yang lain? Betul tidak? Dari apa? Tadi dari terus ya? Bagaimana itu? Ya coba orang ekonomi itu ada. Oh, silakan.
awalnya itu Dari sastra. sastra. Ayahnya budaya makan gimana? Kalau menurut anak, pendapat poin-poin yang tadi mencerminkan bahwa anak itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Tapi Karena apa di sini? Kalau saya rasa ini makanan ini sudah sangat jauh di sana, mungkin saat ini mereka tidak mendapatkan makanan seperti kita ini. Jadi itu ya, dan juga untuk saudara Iswan tadi Iswan. Kita bilang kalau makanan orang makanan kalau kurang berarti seseorang akan jadi kurus. Tapi kalau menurut anak tidak selamanya orang yang kurus itu tidak sehat, dan tidak selamanya orang yang gemuk itu sehat. Karena ini toh walaupun makanannya enak, tapi hatinya psikisnya tidak tenang. Mantap aja. Dari segi apa? dari segi kesehatan lagi. Penyakitan. Peristaltis pada lambung yang kontraksinya setiap 2-3 menit. Kontraksi meningkat apabila glukosa darah menurun dan menurun rasa yang paling tidak nyaman itu rasa lapar. Untuk itu saya sarankan kepada panitia supaya atur langsung sudah. Yang jelas begini, Anak kita pertama yang mungkin sakit mah atau ada yang sakit mah dan sebagainya itu jadi. artinya tadi masuk dari antum semua tidak merubah pertimbangan antum semua tadi itu menjadi pertimbangan panitia juga. Pertimbangan panitia salah satunya sebentar malam kita akan makan berjamaah 2 orang 1 porsi kan seperti itu kan tadi seperti dibahasakan oleh sebentar harap tenang kalian antum berbicara, saya tidak pernah memprotes antum kemudian berbicara kan. Sekarang saya berbicara, izinkan saya untuk kemudian berbicara. Boleh antum punya masukan tadi seperti itu. Jadi keputusan panitia menjadi keputusan buat kita semua kan seperti itu. Jadi jangan pikir sebentar Yus. Sesuai dengan prinsip-prinsip kami ini sebenarnya. Yang jelas begini, artinya begini. Ini bukan kemudian kita membunuh antum punya karakter, kemudian kita kepentingan daripada ini. Tapi yang jelas saya kira dari prinsip gerakan kami itu Kibatilan adalah musuh abadi kami. Tapi kalau orang makan orang satu itu sama dengan kita bukan kontak untuk suatu penyakit itu tidak kepada orang lain. Gimana kalau orang saja? Karena apa? Iya, Karena ini mengandung enzim. kita pada kesempatan ini menikmati apa yang kemudian beliau perjuangkan. Hari ini kita akan berbicara tentang tafsir tentang kalian. Ya. Jadi nanti akan dipaparkan oleh materi kita yakni sebelumnya mungkin anak perkenalkan dulu identitas beliau. Nama Nurdin Tariq SPD, tempat tanggal lahir Tidore 10 Juni 1981, alamat sekarang di Tidore. Ya, hobi beliau nonton dan baca. Status beliau sudah menikah, belum memiliki anak, tapi dalam proses. Ya, amanah beliau sekarang adalah Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Tidore Kepulauan. Kemudian beliau adalah mantan Ketua KMI Daerah Maluku Utara Gorontalo 2 periode, sebenarnya 3. Cuman karena Maluku Utara membutuhkan beliau untuk kemudian harus mempercepat dakwah di Kepulauan Tidore sehingga itu kemudian mulai didistribusikan. Sementara di Jawa Barat, sejumlah tempat pemungutan suara TPS ini adalah disiapkan. kamar panitia pilkada di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat. Kita telah tersambung dengan Gledi Simanjuntak dari Medan. Ini adalah mantan Ketua di Kota Bandung. Maluku Untuk Utara. laporan pertama kita ke Gledi Simanjuntak. Ya Gledi, putaran terakhir kampanye terbuka bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara memang sudah berakhir tepatnya kemarin. Namun dalam kampanye Baru sih di muka dia.
Itu satu lah cewek itu kan buku hadapan terus ke Sekarang Indonesia ini sekarang sudah punya sekitar 17. Jadi apa namanya, yang pertama adalah kami itu dibuat supaya Profetik merupakan gerakan yang mengembalikan secara tulus dialektika wacana pada prinsip-prinsip manusia yang universal. Jadi prinsip kemanusiaan ini dibuat atau diperjuangkan oleh kami itu bukan secara parsial, tetapi secara universal. Jadi bagaimana mengajak orang dan kemudian memberikan pendidikan, kita baik itu pendidikan ilmu pengetahuan dalam segi profesionalitas daripada keilmuan kita masing-masing maupun tentang ilmu pengetahuan tentang agama itu sendiri. Jadi secara totalitas, gerakan-gerakan kami dalam gerakan kami ini disebutkan bahwa kita itu mampu berwacana, mengembalikan wacana-wacana negatif juga kita buat wacana-wacana positif, mampu membuat opini yang bisa memukau pemahaman masyarakat. Kemudian yang berikut adalah gerakan yang mempertemukan nalar akal dan nalar wahyu pada usaha perjuangan berlawanan, pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan manusia secara organik. Jadi ini sangat jelas bahwa kita coba memperhala untuk disinkronkan membuat atau melakukan perjuangan itu bukan hanya sekedar habis kita demo habis, gitu. Jadi kita ingin bahwa bagaimana manusia yang ada di dunia ini punya pemikiran itu tidak terlepas daripada pemikiran yang berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau berbicara wahyu, maka itu adalah Al-Quran, firman Allah yang kemudian dituliskan dalam Al-Quran. Dan ini yang disebut dengan gerakan intelektual profetik. Kemudian yang ketiga adalah kami adalah gerakan sosial independen. Gerakan sosial independen. Apa yang sandar sama semua? Iya, sana yang samping Ahwat. Ya, silakan antum baca yang tadi sudah itu, kemudian sandar supaya tidak ngantuk. Silakan dibaca. Bisa terbaca kan? Iya, silakan. Gerakan sosial independen adalah gerakan kritis yang menyerang sistem peradaban materialistik dan menyerukan peradaban manusia berbasis tauhid. Iya, karakter kita untuk bagaimana mengkritisi peradaban materialistik, gitu, yang tren sekarang disebut dengan kapital. Jadi ini kami ini mencoba untuk bagaimana mengkritisi hal-hal ini dan kemudian mengembalikan semua itu dalam gerakan tauhid. Kemudian yang berikut, mulai dibaca, nanti terus. Iya, jadi harus sekalian bahwa gerakan ini awalnya nanti ya Mas Afwan di sesi yang pertama ini Iwan 1, Ahwat 1, kemudian sesi yang kedua juga Iwan 1 juga Ahwat 1. Afwan yang pertama mungkin dari Rijal, dari Ahwat ada yang katakan mau bertanya? Ya, ada Ahwat? Ada wakil Ahwat. Oke, Ahwat yang paling di muka ya. Oke, silakan Rijal, langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung ya. Gini, saya rasa kita punya referensi sama tentang independen ya.
Saya pikir jelas apa yang dikatakan oleh Bapak Materi tadi. Apa Pak? Ada sekadar kami atau para muradi itu mereka memang berdakwah tapi mereka tidak melakukan emosionalnya. Karena bagi pertama kelompok 1 mendiskusikan tentang materi tafsir dan paradigma gerakan kami. Kelompok 1 dan kelompok 3 mendiskusikan tentang tafsir paradigma gerakan. Al-Quran dibuka. Kemudian Al-Quran buka. Yang kelompok 2 dan kelompok 4 mendiskusikan materi tentang rekayasa sosial. Sudah. Kelompok 1 dan 3 tentang tafsir paradigma gerakan kami. Kelompok 2 dan kelompok 4 mendiskusikan tentang materi rekayasa sosial. Kemudian kelompok yang kelima mendiskusikan tentang materinya Pak Jubair Komora tentang konsep umma atau konsep perkembangan. Oleh karena itu untuk tempat langsung kembali kepada kelompok masing-masing. Anda ulangi 1-3 untuk materi tafsir dan paradigma gerakan kami. Kelompok 2 dan 4 Al-Quran buka. Al-Quran dibuka. Al-Quran dibuka. Al-Quran dibuka. Tentang konsep umat atau perkembangan. Anak-anak diskusi antum adalah bukan materi, tapi kemudian ada rekomendasi apa yang bisa terdapat di sana. Baik, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dibuka. Al-Quran. Ini adalah acara. Ini adalah ketua kami dari Maluku Utara. Jadi ini ada acara apa yang dilaksanakan sekarang ini? Sekarang kita sementara melaksanakan fokus group discussion untuk kemudian melihat sejauh mana pelaksanaan materi bisa diterapkan di peserta DM2 itu sendiri. Berapa kelompok yang dibentuk? Dalam daurah Melal 2 ini kita membentuk 5 kelompok FGD, di mana setiap kelompok wajib untuk ada ketua kelompoknya, di mana nanti bertugas untuk bisa mempresentasikan hasil yang telah mereka capai pada diskusi mereka masing-masing. Adapun kemudian arah diskusinya adalah para peserta tidak dianjurkan kemudian mengulang kembali materi yang telah mereka dapatkan, akan tapi kita inginkan ada sebuah tawaran solusi daripada hasil diskusi mereka. Kelompok berapa ini? 5. Kita kelompoknya? Ya, jadi kami mengingatkan bahwa presentasi ini bukan untuk kembali tetapi gimana Afwan, kelompok berapa ini? 4. Nama kita kelompok? Masih dalam tahap pemilihan kita kelompok? Ya, Kelompok berapa ini bisa? 1-3. Ya kan tahu ya. Maksudnya gini apa? Anda kan sudah punya itu kan. Jadi saya minta yang masukan itu nanti kita tulis itu. Pemikiran. tetapi harus ada perantara dari kita sendiri. Dan pada saat inilah kita harus memikirkan perantara itu. Kita sebenarnya pada waktu itu ini kelompok kemarin masing-masing enggak, ini kan udah masuk ya pasti udah tidak ada kelompok dan maksudnya ada masalahnya apa, solusinya apa, solusinya apa yang akan kita lakukan lalu yang
Kira-kira gimana? Apa sih sehingga dicantumkan yang dimaksud dengan gerakan politik ini kan kita bagaimana kata di parlemen bagaimana seperti itu sama seperti ini. Nah yang tadi disampaikan tadi